Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Maret 2024. Saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini saudara kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bangkit, bergerak menjadi lebih produktif. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 8 sampai dengan 15 dan Injil Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jika kita mau simak saudara, para pengusaha kaya, ambil saja contohnya salah satunya Om Lim. Kenapa mereka bisa sukses hingga menduduki terkaya di Indonesia pada zamannya? Ternyata saudara, sejak kecil mereka tak henti-hentinya bekerja, dan bekerja. Orang-orang kaya ini bekerja ekstra keras demi kelangsungan hidup dan bisnisnya saudara. Dan tak jarang harus terjun langsung untuk menawarkan produk-produk mereka, melakukan presentasi dan berbagai aktivitas lainnya sampai mengurangi waktu tidurnya. Jujur saja saudara, saya sempat berpikir bahwa sebagai pengusaha seharusnya mereka cukup memberi perintah kepada para bawahannya, sementara ia hanya ongkang-ongkang kaki untuk menerima keuntungan dari usahanya. Namun ternyata saya keliru saudara, karena mereka justru bekerja lebih keras daripada bawahannya. Semangat juang yang mau bekerja keras ini saudara teringat akan pernyataan Yesus Tuhan kita dalam Injil hari ini. Perkataan Yesus Tuhan ini sebagai peringatan bagi kita yang masih gagah, sehat, untuk tidak bermalas-malasan. Kata Yesus saudara, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Saudaraku, Allah selalu bekerja mulai saat penciptaan, sekarang dan selama-lamanya saudara. Allah terus berkarya untuk memastikan agar bumi terus berputar pada porosnya, yang bekerja menyertai pelayanan Yesus di bumi pada waktu itu, dan yang menggerakkan manusia yang mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pribadi yang sama pula saudara masih belum berhenti bekerja dalam kehidupan manusia. Ia akan terus berkarya hingga masa kekekalan. Tak heran jika dalam Alkitab ada banyak ayat yang menyinggung soal kemalasan saudara. Tanda bahwa Allah tidak menyukai kemalasan ini. Beberapa ayat tentang kemalasan yang tak disukai oleh Allah. Yang pertama, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Yang kedua saudara, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Amsal 21 ayat 25. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Amsal 26 ayat 14. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amsal 18 ayat 9. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 24. Masih banyak lagi saudara-saudara ayat-ayat yang berbicara tentang kemalasan ini. Perenungan pagi ini saudaraku mau menyampaikan kepada kita semua, jika sampai hari ini, besok dan seterusnya Allah tidak pernah berhenti bekerja saudara. Dia pun menginginkan agar kita terus bergerak dan menjadi pribadi yang produktif.
Mari tinggalkan kemalasan dari kehidupan kita menjadi manusia yang produktif dan memuliakan Dia selama masih ada kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini. Terutama kita mau bergerak demi kemuliaan nama Tuhan dengan pelayanan dalam kasih. Semoga kita tidak dirasuki oleh roh kemalasan. Jikapun kita telah dirasuki, melalui perenungan ini kita mau bangkit saudara, bergerak. Kita kembali mau menjadi manusia yang produktif. Dengan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan untuk bangkit dan bergerak menjadi manusia yang lebih produktif dan mampu memuliakan Tuhan dalam pelayanan kasih kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.